Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. معاشر المسلمين إخواني في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat luar biasa, yaitu sebuah kitab yang berisikan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini ditulis oleh Al-Syekh Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, yang mana kitab ini berjudul Syarhul Al-Arjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah, yang mana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matanya adalah ditulis oleh Imam Al-Allama Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi yang wafat pada tahun 792 Hijriah. Beliau menulis matan yang berisikan tentang atau menuliskan bait syair, 100 bait syair tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tulis secara ringkas. Kemudian setelah itu bait syair tersebut disyarah, diperjelaskan lagi oleh Al-Allama Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya ini Syarah Al-Arjuzah Al-Mi'iyah, beliau menyebutkan di awalnya, yaitu muqaddimah. Sebelum muqaddimah beliau menyebutkan atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau awali syarahnya dengan bismillah. Ini tidak lain melainkan karena mengikuti kebiasaan para ulama-ulama kita terdahulu, yang mana mereka mengawali buku-buku mereka, kitab-kitab mereka dengan bismillah. Demikian juga mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran diawali dengan basmalah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada para raja, beliau mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik alam semesta, dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah tabaraka wa taala semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad
adalah hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam alaihi. Semoga ya wa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan juga salam kepadanya dan juga kepada keluarganya, sahabatnya semuanya. Amma ba'du, adapun sesudahnya. فإنه لا يخفى على كل مسلم ما لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من فائدة عظيمة وأثر مبارك وثمار كبيرة تعود على المسلم في دنياه وأخراه. Sesungguhnya tidak samar lagi bagi setiap muslim yang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat padanya faidah yang sangat besar, sangat banyak. Wa atharin mubarakin, dan juga pengaruh yang diberkahi. Wa thimarin kabiratin, dan juga buah yang sangat banyak. Ta'udu 'alal muslim, yang itu semua akan kembali kepada seorang muslim fi dunyahu, dalam urusan dunia dan juga urusan akhiratnya. Jadi pengaruhnya, buahnya, faedahnya akan kembali kepada seorang muslim yang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu benar. Ya, jadi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat, faedah yang begitu besar, pengaruh yang sangat besar bagi seorang muslim yang mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiratuhu alaihi salatu wassalam hiya a'taru siratin li azkal ibadi sariratan. Dan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ya perjalanan hidup yang paling harum, yang paling indah bagi seorang hamba yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya siratu imamil muttaqin, dan dia adalah merupakan sirah imamul muttaqin, dan juga wa qudwatin nasi ajma'in, panutan manusia seluruhnya, wa sayyidi wali Adam, dan penghulu anak cucu Adam seluruhnya, salawatullahi wassalamu alaihi. Kemudian selanjutnya berkata Syekh Abdul Razak, wa dirasatu siratihi sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya dirasatu sirati man ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala lil ibadi uswatan. Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk mempelajari sirah perjalanan hidup orang yang Allah telah jadikan dia ini sebagai panutan untuk para hamba. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, panutan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala dan juga hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan beliau sebagai tauladan bagi kita. Bagi kita, panutan bagi kita dari semua sisi. Baik dia ya dari sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin negara dan lain sebagainya. Beliau adalah uswatun hasanah yang terbaik, suri tauladan yang terbaik jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, wahia ta'ammuku mahabbatihi fi qalbi.
Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menanamkan rasa cinta di dalam hati. Wa tawassu'i masahatiha fil fuadi, dan melampangkan hati kita. Jadi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat rasa cinta itu tertanam dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam sanubari kita. Ya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita kenal, maka semakin cinta kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda andaikan jika kita tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah sedikit. Akan tetapi dengan kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menanamkan rasa cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa sayang kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian, semakin kenal kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak suka. Jadi ini jamaah sekalian, jadi ini faedahnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa cinta di dalam lubuk hati yang paling dalam kepada baginda Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dibandingkan kedua orang tuanya, wa walidihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi Nabi lebih kita dahulukan, lebih kita utamakan di dalam urusan cinta kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, la, tidak, walladhi nafsi biyadi hatta akuna habba ilaik, tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih dicintai olehmu daripada dirimu. Kemudian setelah itu, atau apa kata Umar bin Khattab, la anta ahabbu ilayya min kulli wa la anta ahabbu ilayya, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Sekarang engkau adalah orang aku paling cintai. Kemudian selanjutnya, walaha atharun azimun 'alal 'abdi fi tahqiqil i'tisa'i wal iqtida'i bih salawatullahi wa salamuhu alaihi, lianna al-iqtida'a bihi salawatullahi wa salamu alaihi far'un 'anil ilmi bihadyihi wal ma'rifati bisiratihi salawatullahi wa salamu alaihi. Mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengaruh yang sangat besar kepada seorang hamba, ya, di dalam mencontohi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, li'annal iktida, karena sesungguhnya mengikuti atau mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah far'un anil ilmi bihadihi, adalah merupakan cabang dari ilmu terhadap petunjuk-petunjuknya, dan juga ma'rifah, mengenali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam muqaddimah beliau ini. Dan masih ada lagi yang lainnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
faedah keutamaan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah untuk ya sebagai apa namanya? Cara untuk kita memahami ya agama ini. Nah, cara kita untuk memahami Nabi agama ini. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya kehidupan yang dia itu adalah mengamalkan agama ini, berupa ibadah, berupa akidah, dan juga berupa akhlak. Oleh karenanya pentingnya bagi kita untuk mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan juga tadi bahwa mempelajari sirah Nabi semakin kenal kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin kenal kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan membawakan kebahagiaan untuk kita di kehidupan dunia ini, terlebih nanti ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan hidup dalam kesesatan dan penyimpangan. Dia akan hidup dalam kebodohan dan kejahilan, dan juga dia hidup dalam penuh ya ketakutan dan juga dengan ancaman. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya kita mempelajari sirah Nabi agar kita semakin kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang sangat-sangat penting sekali. Oleh karena Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah pernah berkata bahwasannya i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasannya wajib bagi kita mempelajari apa? 4 perkara, di antaranya adalah ilmu. Ilmu ini maksud adalah ma'rifatullah, ma'rifatul dinil Islam, kemudian wa ma'rifatun nabi, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan bisa mengenal Nabi SAW dengan sebenar-benar pengenalan ya jika dia tidak mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian penting, karena sesungguhnya apabila kita telah tiada meninggalkan dunia yang fana, di antara pertanyaan malaikat yang ditanyakan kepada kita adalah apa? Man nabiyyuk? Siapa nabimu? Seorang tidak akan bisa menjawab jika seandainya di dunia ini dia tidak pernah mempelajari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya beliau berkata, Syekh Abdul Razzaq mengatakan selanjutnya, walaqad kataba ahlul ilmi qadiman wa hadithan natharan wa nazman wa bitawassu'in wa biiktidabin fi siratihi sallallahu alaihi wasallam kitabatin nafi'atan wa mu'allifatin qayyimatan. Dan sungguh para ulama, baik ulama yang terdahulu maupun sekarang, mereka telah menulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa bait-bait syair, ya, ada yang ditulis dengan secara luas, dijelaskan secara gamblang, dan ada yang ditulis biktidabin dengan secara ringkas. Ya, jadi ada para ulama menulis sirah dengan ya tulisan yang tebal, dan ada para ulama yang menulis sirah Nabi secara ringkas, tipis, tidak tebal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama dahulu maupun sekarang mereka menulis ya sirah Nabi SAW, ada yang singkat, ada yang ringkas. Ya, menulis buku-buku yang manfaat, karangan-karangan yang berbobot. Wa min hadhil kitabati, dan di antara ya kitab-kitab tersebut atau tulisan-tulisan tadi adalah kitabun qusida fiha al-ikhtisar wal ijaz, ya, wa adamut tawassu' wal intitab. Ya. Dan di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab yang ditulis ya secara ringkas, yang tidak memperluas, tidak memperpanjang lebar. Tujuannya adalah apa? Tujuannya ya ditulis secara ringkas sebagai pembuka bagi para pemula. Ya, ini jamaah sekalian, dibandingkan kitab yang luas.
Terkadang orang kalau baca kitab yang tebal dia bosan, dia jenuh. Ya, berbeda dengan kitab yang tipis. Apalagi orang zaman sekarang, kalau tulisannya terlalu panjang malas dibaca. Ya, orang lebih suka milih tulisan yang pendek-pendek, yang singkat. Kalau ya terlalu panjang lebar, bosan, malas dia. Sama juga mendengarkan kajian, maunya yang suka yang pendek-pendek. Betul atau tidak? Yang 3 menit atau 1 menit, ya sesuai dengan ya durasi seperti di Instagram misalnya 1 menit. Orang lebih suka demikian dibandingkan dengan 1 jam. Ya, oleh karenanya kajian saya ya saya usahakan singkat-singkat saja. Ya, apalagi misalnya pada maghrib mungkin kurang lebih setengah jam, ya, ataupun kurang daripada itu. Khawatirnya para pemirsa, para jamaah bosan dan juga jenuh. Ya, ada orang buka kemudian nutup lagi, makan, minum, jalan-jalan hanya sekedar lihat, oh ada kajian. Ya, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Beda dengan yang tulisan singkat. Ya, orang lebih suka, lebih senang dan banyak digemari oleh orang ketimbang yang panjang-panjang. Nah, kemudian selanjutnya wa baina aydina manzumatun nafi'atun wa urjuzat thayyibatun fi siratin nabiyinal karim. Dan di tangan kita ini ada manzumah yang sangat bermanfaat. Ya, manzumah ya bait syair yang sangat bermanfaat. Wa arjuzatun thayyibatun, dan juga dia ini adalah bait syair ya yang bagus, yang indah. Nah, ya. Fi sirati nabiyina al-karim, yang menjelaskan tentang sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaka fiha nadhimuha maslaka ikhtisari, ya, wa adamil basti wal itnab, di mana penulisnya atau ya nadhimnya menempuh penulisan dengan penulisan yang singkat, ringkas dan tidak terlalu panjang lebar. Fahiya fi mi'ati baitin faqat, yang mana dia ini hanya berisikan 100 bait syair saja. 100 bait syair saja. Binadmin ya binadmin salisin wa abiyatin udbah atau adbah, yaitu dengan nazam yang berurutan, kemudian juga dengan bait-bait yang menyenangkan, yang bagus, yang indah. Nah, yang mana mustawibatin li katsirin min ummahatin wa mudi'ati siratin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semua diambil dari buku-buku induk yang menjelaskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bait syair ini ya, 100 bait syair atau manzumah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ringkasan dari buku-buku induk ya yang ditulis oleh para ulama-ulama ya terdahulu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bi ibaratin jamilatin wa kalimatin sahlatin, dengan ibarah, ungkapan-ungkapan yang indah, wa kalimatin sahlatin, dan juga kalimat-kalimat yang mudah dipahami, wa alfadhin wadhihatin, dan juga dengan lafaz-lafaz yang jelas. Wa qad qara'tu hadhihi al-manzumata 'ala al-walid, kata Syekh Abdul Razak, dan sungguh aku telah membaca manzumah ini, 100 bait syair ini ya di hadapan ayahku, ya, yaitu siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, ulama besar di abad ini, ulama yang yang masih hidup di kota Madinah saat ini. Jadi beliau belajar di ayahnya, mempelajari ilmu langsung dari ayahnya, dan memang demikian para ulama kita dahulu, jika orang tua mereka adalah orang tua yang berilmu atau dari kalangan ulama, maka orang yang pertama kali mereka ambil ilmunya adalah dari orang tuanya atau dari kedua orang tuanya sebelum yang lainnya. Jadi Syekh di sini mempelajari atau membacakannya di hadapan sang ayahnya, seorang ulama besar,
wa matta bihi wa nafa'a bi ilmihi, dan beliau senang dengannya dan memberikan faat. Fa'ajabahu katsiran isti'abuha wa salasatuha, dan beliau takjub sekali dengan susunannya. Kemudian wa jamalu alfadhiha, ya, dia takjub dengan apa? Lafaz-lafaznya yang indah dan juga kalimat-kalimatnya yang bagus. Wa qala, kemudian beliau berkata, manzumatun jamilatun wa mustau'ibatun ma'a wijazatiha katsiran min ahdathis sirah. Ini adalah merupakan manzumah yang indah, ya, bersamaan dengan ringkasan-ringkasannya dari kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sirah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad urifat bil urjuzi al-mi'iyah, dan manzumah ini dikenal dengan al-urjuza al-mi'iyah liqauli nadhimiha rahimahullah fi khatimiha, berdasarkan ucapan penazamnya, penulisnya di penutup bait syairnya. Beliau berkata, wa tammatil al-urjuza al-mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Kemudian berikutnya, jemaah sekalian, para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi kalian semua dimanapun kalian berada. Wa nadhimuha alamun min a'lami ahli sunnah. Penazamnya yaitu Al-Imam Ibnu Abdul Iz. Ini adalah merupakan ulama dari ulama ahli sunnah. Ulama dari kalangan ulama ahli sunnah. Wa imamun min a'immati ahli ilmi. Dan dia ini adalah merupakan imam daripada imam-imam dari kalangan para ahlul ilmi ulama. Wa ma'rufun bi kitabatihi al-qaimah, yang dia dikenal dengan tulisan-tulisannya yang bernilai, yang berbobot. Wa mu'allifatihi an-nafi'ah, dan juga karangan-karangannya yang bermanfaat. Wala siyama kitabuhu asy-syahir, terlebih kitab beliau, tulisan beliau yang sangat terkenal, yaitu Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa huwa kitabun azimun naf'i kabirul faidah. Dia adalah merupakan kitab yang banyak manfaatnya dan sangat besar faidahnya. Wa huwa al-Imam Al-Qadi, dan dia adalah Imam Al-Qadi Ali bin Muhammad. Ya, yang Imam Ibnu Abdul Iz ini nama aslinya adalah Ali bin Ali. Namanya Ali, bapaknya juga Ali. Ya. Ya, susunan namanya lihat. Dan itu biasa. Ali bin Muhammad. Jadi yang membedakan adalah bin. Ali bin Ali, kalau bapaknya Ali bin Muhammad. Nah, Ibnu Abdul Iz ad-Dimashqi al-Hanafi al-Mutawaffa, ya, sana isnai wa tis'in wa sab'umi'a lil hijrah, yang beliau ini wafat pada tahun 792 Hijriyah. Wa qad nasha'a rahimahullahu, ya, mundu sigharihi nash'atan ilmiyatan fi baiti ilmin wa dhinin wa dinin wa fadlin, wa tarabba 'ala al-ilmi wa hubbil ulama, wa talaqqal ilma wastafada min a'immati asrihi wa muhaqqiqi zamanihi. Dan beliau ini Al-Imam Ibnu Abdul Iz rahimahullahu tabaraka wa taala tumbuh semenjak kecilnya dengan pertumbuhan ilmiah di rumah yang penuh dengan ilmu dan agama serta keutamaan yang sangat banyak. Beliau diterbiah atau terdidik di atas ilmu dan cinta kepada para ulama. Dan beliau mengambil ilmu dan juga mengambil faidah dari para ulama-ulama di masanya dan juga peneliti-peneliti di zamannya. Ini Imam Ibnu Abdul Iz rahimahullah ta'ala. Jadi beliau sudah tinggal hidup di dalam naungan rumah yang penuh dengan ilmu dari orang tua yang orang tuanya adalah ulama yang memiliki ilmu. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man istafada minhum, di antara orang-orang yang beliau ambil ilmu di antara dari mereka ulama di zamannya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah atau Ismail, ya, Abu Fida, ya,
Ibnu Katsir rahimahullahu taala, penulis kitab ya yang luar biasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi beliau mengambil faedah ya dari Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab ya Al-Matina Al-Muhaqqaqah tentang sirah dan juga tarikh sejarah. Ini jamaah sekalian, wa qad istafada minhu Ibnu Abil Is katsiran, dan Imam Ibnu Abil Is ini mengambil banyak sekali faedah darinya. Wa naqala anhu fi mawadhi'i min syarh al-aqidah tahawiyah. Ini jamaah sekalian, dan beliau menukilkan di beberapa tempat dari kitab beliau Al-Aqidah Tahawiyah, dan beliau mengatakan pada setiap nukilannya Syekhuna Asy-Syeikh Imaduddin Ibnu Katsir, guru kami Syekh Imaduddin Ibnu Katsir. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, secara singkat daripada muqaddimah syarah kitab Al-Arjuzah Ilmi'iyah al-Imam Ilmi'iyah li bin Abi Izz rahimahullahu taala, yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala wa ra'ah. Demikian kajian kita pada malam hari ini dari Muqaddimah Asy-Syarih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya cukupkan sampai sekian karena di Samarinda sudah masuk waktu salat al-Isya. Demikian, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.